Purbaya selalu mengatakan sesen pun serupiah pun uang yang berasal dari pajak rakyat itu kan harus terbuka dan transparan. Berapa besar negara menerima pajak rakyat, digunakan untuk kebutuhan apa, untuk kegiatan dan program apa saja, sejauh mana dia memberi manfaat atau tidak kepada rakyat. Nah, teman-teman, Hasan Hasbi nggak suka dengan gaya Purbaya seperti ini. Nah, ini bahaya nih, teman-teman. Ya, kalau teman-teman melihat Purbaya dan Hasan Hasbi, kira-kira mana yang benar, mana yang sok-sokan? Kalau saya jelas, yang benar adalah Purbaya. Yang benar ya Pak Purbaya lah Pak. Apabila Pak Purbaya sampai dilengserkan oleh DPR, ya, sampai disuruh mundur, padahal beliau ini menurut kita ya, menurut rakyat Indonesia ya, yang saya bilang 90% itu sangat menyukai Pak Purbaya. Apabila beliau dilengserkan, kira-kira apa yang akan kalian lakukan, guys? Ya, apakah kalian akan demo besar-besaran lagi di depan gedung DPR? Apakah akan ada demo besar-besaran lagi sampai beberapa hari, sampai adanya penjarahan jilid 2? Dan kalian sudah menarget apa belum kira-kira? Siapa aja yang menjadi inceran ya? Tuh ya. Nah, ini menarik lagi ini. Gebrakan Purbaya bikin pedagang baju bekas resah ya. Ini untuk pedagang di Pasar Senen ya terutama dan sekitarnya dan di seluruh Indonesia ketika Mbak Purbaya ini membuat pedagang baju bekas resah. Ini menarik sekali, kita buka ya. Pedagang pakaian bekas di berbagai daerah resah setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana akan melarang impor pakaian bekas ilegal. Jadi memang ada di sini baju-baju bekas tuh keren kan ya, karena impor dari luar negeri teman-teman ya. Nah ini gimana solusinya, nanti kita simak. Penerapan aja. larangan dilakukan diantaranya untuk melindungi industri tekstil dalam negeri ataupun juga para pelaku UMKM. Di Pasar Sentral Majene, Sulawesi Barat, seorang pedagang pakaian bekas menilai aturan tersebut membuat dirinya terancam kehilangan pekerjaan yang telah digeluti sejak 22 tahun terakhir. Apalagi pakaian bekas atau cakar, sebutan untuk di daerah ini jadi primadona bagi warga yang ingin memiliki pakaian dengan kualitas bagus dengan harga yang murah. Sejumlah pedagang cakar di daerah ini tidak setuju dengan aturan tersebut dan berharap pemerintah mencari solusi terbaik untuk kelangsungan hidup mereka. Jelajahi cara baru. Sompret. Guys, ngeri banget nih guys. Menteri kesayangan kita Purbaya baru saja ngomong sompret loh. Dan dia ngomong ini bukan buat orang biasa, tapi ke salah satu orang yang paling berpengaruh di dunia ekonomi yang ada di planet bumi ini. Karena ini adalah pejabat dari salah satu negara adik kuasa guys. Wih, ini bener-bener ngeri sih, karena dia ngomong ini secara live loh. Ini secara live di acara investasi di Indonesia. Ini forum investasi di Indonesia dan dia ngomong sompret. Sebetulnya dia marah sama siapa guys? Kok bisa-bisanya ya Menteri Keuangan kita sedemikian emosinya? Gila nih, bener-bener menteri kita ini gaspol guys, kagak ada rem tangan. Udah bener-bener ngomongnya tanpa sensor nih. Lebih parah dari Bedix nih lama-lama nih. Jangan dong. Ada apa sih sebetulnya? Misteri banget nih, sampai bisa-bisanya ya Menteri Keuangan favorit kita ya si Pak Purbaya itu ngamuk sedemikian. Halo, Bapak Menteri Keuangan Purbaya. Kamu itu sebenarnya siapa sih? Apakah memang kau pendekar yang tiba-tiba muncul? Berani melawan arus, Purbaya. Ia menolak kebijakan yang menekan rakyat kecil, menolak permainan lama yang hanya menguntungkan elit. Dan sejak itu, Menurut Bapak, apakah Pak Purbaya ini punya nyali nih sekarang nih? Berani jalan sendirian? Menurut saya gini Bang, ini kan menteri baru, kita kan tahu ya. Namanya menteri baru ini kan biasalah dia mau menunjukin sesuatu kepada bosnya gitu kan. Mau pamer doang atau gimana? Ya nggak tahu, kita tunggu Bang. Saya termasuk orang yang nunggu gebrakannya dia. Nunggu buktinya gitu ya? Iya, kalau ngomong omong-omong doang cuma aja kayak gitu. Ya sama Pak aja. Menteri Keuangan, kamu omong-omong doang nggak? Masih nunggu ya? Ya kami tunggu Bang, ini yang udah saya tunggu udah lama ini. Kalau misalnya memang benar Purbaya akan melakukan ini, Pak Purbaya akan melakukan ini breakthrough. No, it's magic. Surat terbuka untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Keuangan. Siap Bu, kami terima suratnya. Idolaku Bapak Purbaya. Idolaku teman-teman ya. Pak Prabowo Niki menyampaikan unek-uneknya para pedagang kecil yang ada di daerah-daerah. Mungkin salah satunya saya yang mewakili dan juga teman-teman Bakul Halo Pasar. Bu. Nah, ini ngeten Pak. Pripon. Karena adanya MBG, ya, itu adanya pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar itu terdampak sekali Pak.
Terdampaknya gimana? Petani-petani yang menanam sayur itu yang awalnya itu dijual di pasar, itu sekarang sudah dibooking oleh MBG dengan harga tinggi. Nah, akhirnya apa? Sayur-sayur itu yang seharusnya dijual di pasar dan dibeli oleh masyarakat banyak, akhirnya tidak bisa dan tidak ada karena sudah dibooking dan sudah dibeli waktu masih di sawah atau belum dipanen itu sudah dibeli. Siap, Bu. Jadi rakyat-rakyat kecil masyarakat ini saat ini itu Detik sayur mayur ini. semuanya mahal dan karena tidak adanya barang. Oke. Barangnya sudah dibeli oleh MBG itu. Bukan hanya sayur mayur, akan tetapi juga telur dan juga ayam potong. Itu harganya meninggi semua. Karena semuanya sudah dibeli dapur MBG. Jenengan pun di, Bu. Nah, terus ini bagaimana Pak? Keluh kesahnya masyarakat kecil yang apa-apa mahal. Sedangkan cari uang seperti ini, pasar sepi, nggak ada barang, terus Nggak ada barang atau nggak ada pembeli, Bu? gimana Pak? Itu dijabut saja loh Pak, MBG-nya itu Pak, ditarik saja. Nggak usah ada dapur MBG Pak. Urusan makan ben diurusi mboke dewe-dewe Pak. Kasihan wong desa-desa loh Pak. Jadi korbannya itu, korban terdampaknya MBG itu orang magak-magak seperti ini loh Pak. Magak itu sugih gak sugih, melarat ra melarat Pak. Wis gak oleh bantuan, malah golek pangan angel Pak. Bakul sego pecel beh ngene Pak. Kasihan rakyatnya cilik Pak. Wis MBG-ne dijabut wae Pak. Diganti diberikan wali murid saja biar belanja mboknya. Setuju toh Mak? Setuju, cocok. Nah, jadi uangnya diberikan wali murid saja Pak, biar mboknya nanti belanja di sekitar-sekitar. Nah, nanti kalau belanjanya di sekitar-sekitar rumahnya masing-masing, otomatis bakul-bakul usaha kecil-kecil yang ada di desa itu hidup melaku semua. Kalau kayak gini pangga wong sugih Pak, pangga sing duwe akeh sing bisa membelanjakan itu. Kalau kita orang kecil-kecil itu pangga terdampak, pangga soro meneh Pak. Dek nih panganan MBG cah cilik gak doyan. Nah niku lho Pak, niku ngrumpenane ibu-ibu niki para pedagang di pasar Pak. Nah ngeten niki nembe mantuk keng pasar. Gak ro selerane Ngeten niki anak Pak. kecil. Nggih Pak nggih, terima kasih nggih Pak nggih. Mohon diperhatikan Pak suaranya Siap. rakyat kecil Pak. Lah kalau semua harus tertutup, itu mau ngurusin rakyat apa ngurusin aurat? Sebulan Purbaya. Ini serius Pak. Kami ini lembaga politik. Bapak lembaga teknis. Lembaga politik ini hanya berbicara tentang kebijakan-kebijakan secara global. Kami tidak terlalu paham tentang persoalan-persoalan teknis yang ada di rumah tangga Bapak di Kementerian Keuangan. Tapi dengan beberapa kebijakan-kebijakan strategi yang Bapak sudah keluarkan dalam beberapa bulan belakangan ini, kami semua sempat angkat tangan dan cukup salut. Dan kami selalu berdoa mudah-mudahan Bapak tetap istiqomah. Karena berada di tengah hutan belantara, Bapak berani tampil ya di tengah-tengah serigala yang begitu banyak Pak. Hati-hati kalau kagak kuat Pak. Nah, itu serigalanya samping kiri kanan Bapak itu. Ya, jadi kita ini orang luar yang ngelihat ke dalam gitu. Keren. Jadi itu diberikan apa namanya seperti gambaran ya Pak Purbaya itu harus kuat ya, karena di samping banyak serigala teman-temannya. Ya itu sebagai analogi saja teman-teman ya, analoginya seperti itu.
Jadi memang di atas sana ya, atas kepemerintahan tuh banyak sekali serigala. Apalagi serigala ya, bajingan-bajingan banyak. Lapor Pak, untuk AR jangan seenaknya sendiri. Halo, Bapak. PDIP menampar keras Menteri Keuangan. Saya nggak komentarin kementerian yang lain, sebodoh amat. Tapi Saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditahan. Purbaya dan anggaran yang tak. saya juga sama, lihat TikTok komentar tentang saya. Indonesia. Purbaya dan. Jadi kelihatannya nih arena Anda di. Lu tahu nggak? Sekarang banyak orang Cina asli, bukan Cindo ya, datang ke Indonesia. Pak Purbaya, saya minta izin ke seluruh rakyat Indonesia. Boleh tidak sedikit uang rakyat saya pakai untuk bayar hacker buat bobol data anggaran kita di DPR. Wah, setuju banget Pak. Biar ketahuan nih ya. Biar ketahuan anggaran yang hilang. Dan tidak luput juga ini beberapa komentar dari netizen. Komentar yang pertama, kalau buat kebaikan dan kemajuan bangsa, pasti rakyat Indonesia setuju. Nah, komentar yang kedua, bekerja membela rakyat itu sudah sangat baik, Bapak. Udah jalan terus, mantap. Nah, komentar yang ketiga, tentu boleh karena didapat jauh lebih besar. Sikat uang korupsi mereka, Pak. Komentar yang keempat, bayar hacker tidak semahal yang dikorupsi oleh anggota DPR. Sangat setuju, Pak. Ada komentar yang kelima, salut sama Pak Purbaya. Mau makai uang rakyat tapi minta izin dulu. Wah, ini bagus. PDIP menampar. Purbaya, pidatomu sudah meresahkan mereka. Tahu Purbaya, hati-hati. Pas Sri Mulyani dicopot, itu portfolio saya turun 20 miliar kan. Lalu diganti Menteri Keuangan yang baru nih Pak Purbaya. Wah, itu setiap hari saham naik tuh. Itu mantep tuh. Ya, mantep nih. Ini harus ini menteri mantep ini. Ya itu tadi ya, mengenai Pak Purbaya, gebrakan-gebrakannya luar biasa sekali ya. Beliau ini sosok yang berani ya menurut saya ya. Bagaimana menurut pandangan kalian? Kalian bisa menulis di kolom komentar ya terkait Pak Purbaya tadi, seperti kebijakannya terhadap penjual pedagang baju bekas ya, yang itu membuatnya menjadi terancam ya untuk menjual baju bekas ya. Tadi ada beberapa aspirasi dari ibu-ibu, emak-emak terkait MBG juga. Ternyata ada dampaknya ya buat pedagang-pedagang kecil yang tadinya emak-emaknya membuat lauk pauk sayuran sendiri, namun dengan adanya MBG anak-anak sudah makan di sekolahan ya, artinya emak-emaknya ya juga nggak masak. Nah, tapi pertanyaannya ya masak juga, mungkin porsinya dikurangi ya Bu ya. Nah, jadi itu ya, tapi dari dampak positifnya dari MBG juga, itu anak-anak juga makan dengan lauk yang sehat ya, insya Allah ya, karena masakannya terawasi teman-teman ya, tidak sembarangan ya. Terkadang ada yang terlalu asin ya, terlalu banyak lemaknya dan sebagainya. Nah, mungkin kalian punya pendapat tersendiri ya terkait kebijakan-kebijakan dari Pak Prabowo ataupun Pak Purbaya ini ya. Bagaimana menurut pandangan kalian? Kalian bisa menulis di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum.